Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pindana Sentono dengan NIM 12402173557. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari laporan praktik pengalaman lapangan. Judul dari laporan praktik pengalaman lapangan ini yaitu peran UMKM KKK Keni Kerajinan Kerupuk dalam upaya pengembangan ekonomi desa. Dasar pemikiran dari laporan praktik pengalaman lapangan ini yaitu terletak pada kata kunci UMKM, di mana UMKM ini sangat membantu dalam perekonomian desa maupun di tingkat nasional. Kenapa bisa disebut seperti itu? Karena di dalam UMKM ini mempunyai peran yang sangat penting dalam roda penggerak perekonomian. Di dalam UMKM sendiri itu banyak menyerap tenaga kerja, di mana itu akan mengurangi angka pengangguran dan juga akan meningkatkan kesejahteraan taraf hidup dari masyarakat sekitar tempat lokasi UMKM itu berada. Tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuan dari praktik pengalaman lapangan ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melengkapi pengetahuan teoretik mahasiswa yang telah diperoleh di kampus. Yang kedua, memperoleh kesempatan berlatih mengimplementasikan teori yang telah dipelajari ke dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan dan pengalaman dunia kerja. Yang keempat, menganalisis peran UMKM KKK atau Keni Kerajinan Kerupuk dalam pengembangan ekonomi desa Ketanon. Selanjutnya yaitu kegunaan teoritis. Laporan hasil praktik pengalaman lapangan atau WPL ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur atau referensi dan wawasan terkait peran UMKM dalam pengembangan ekonomi desa. Selanjutnya adalah kegunaan praktis. Yang pertama, bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, penelitian ini dapat digunakan sebagai media penyedia informasi yang bermanfaat bagi perguruan tinggi dan penerapan ilmu ekonomi secara langsung di lapangan. Yang kedua, bagi lembaga, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan jumlah produktivitas perusahaan. Yang ketiga, bagi mahasiswa, penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengalaman yang diberi di lingkungan kerja yang belum didapat saat perkuliahan berlangsung. Waktu pelaksanaan praktik pengalaman lapangan ini yaitu dimulai pada tanggal 5 Oktober sampai dengan tanggal 6 November. Dengan menerapkan social distancing atau jaga jarak karena di masa-masa seperti ini. Tempat pelaksanaan praktik pengalaman lapangan ini yaitu di pabrik kerupuk KKK atau Keni Kerajinan Kerupuk yang beralamat di Jalan Pahlawan Gang 1 nomor 12 Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Selanjutnya adalah profil lembaga. Yang pertama, sejarah berdirinya KKK atau Keni Kerajinan Kerupuk. Keni Kerajinan Kerupuk adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi dan pemasaran kerupuk di Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Usaha ini dirintis pada tahun 1995 dengan pemilik perusahaan Bapak Tan Sui Liong bersama istrinya Ibu Sugani. Sebelum memulai produksi, pemilik usaha mengambil stok atau menjadi distributor dari usaha kerupuk di kota Sidoarjo yang kemudian dijual kembali di Kabupaten Tulungagung. Awal mula berjualan dengan mengambil 5 stok bal atau di dalam satu bal itu terdapat 5 kg kerupuk. Tetapi pemilik usaha masih memiliki pekerjaan tetap untuk membackup keuangannya. Setelah dirasa mulai berjalan, pemilik usaha mulai memberanikan diri untuk mengambil stok 25 bal. Sekitar tahun 2010, setelah mulai lancar menjadi distributor, dikarenakan pelanggan mulai mengetahui pabrik di Sidoarjo, akhirnya distribusi dari pusat dihambat dan pelanggan mulai mengambil langsung dari pabrik pusat. Dari sinilah Bapak Tan Sui Liong ini bersama istrinya Ibu Sugani mulai berani mengambil langkah dengan memproduksi sendiri kerupuknya. Meskipun dengan modal pinjaman bank, karena Bapak Tan Sui Liong menggunakan ilmu yakin. Beliau yakin bahwa segala usahanya akan berhasil. Modal dari bank yang dipinjam digunakan untuk membeli lahan tempat produksi. Pada tahun pertama, beliau memproduksi 5 kuintal kerupuk, namun mengalami kegagalan produksi dan produknya tidak layak untuk dijual. Karena kurangnya pengalaman membuat kerupuk, akhirnya beliau mengambil risiko jual rugi. Yang mestinya harga jual 22.000 dijual di harga 10.000. Namun beliau yakin bahwa rezeki datang seiringan dengan usaha dan kerja keras.
beliau tetap berusaha untuk mencari orang yang bisa memproduksi kerupuk. Dengan pantang menyerah, akhirnya beliau menemukan orang bisa membuat kerupuk. Pada akhirnya, beliau pun juga berani untuk merekrut banyak karyawan dan memperluas area produksinya sehingga usahanya berjalan lancar sampai sekarang. Selanjutnya adalah tujuan usaha KKK atau Teknik Kerajinan Kerupuk. Tujuan dari perusahaan KKK ini sendiri yaitu yang pertama, melestarikan produksi dan distribusi kerupuk tradisional. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi tingkat pengangguran warga sekitar karena bekerja di pabrik adalah warga sekitar. Lokasi dari KKK Teknik Kerajinan Kerupuk ini berada di Jalan Pahlawan Gang 1 nomor 12 Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung, Jawa Timur dengan kode pos 66226. Desa Ketanon ini merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kedungwaru. Desa Ketanon terdiri dari 3 dusun, yaitu Dusun Kedung Singkal, Dusun Kerajaan Ketanon, dan Dusun Gempolan. Adapun batas-batas wilayah Desa Ketanon yaitu batas sebelah utara berbatasan dengan Desa Gedingan, Kecamatan Kedungwaru. Batas sebelah timur yaitu Jalan Provinsi. Batas sebelah selatan yaitu Desa Kedungwaru dan Desa Pandaan, Kecamatan Kedungwaru. Batas sebelah barat yaitu Sungai Ngrowo. Wilayah Desa Ketanon berada di ketinggian 85 meter di atas permukaan laut, terletak 3 km arah utara kota Kabupaten Tulungagung dengan luas desa 235,015 hektar, terdiri dari pekarangan dan lahan pertanian perkebunan. Struktur organisasi KKK atau Teknik Kerajinan Kerupuk ini yaitu Bapak Tan Swe Liong bersama Ibu Sukeni sebagai pemilik usaha sekaligus pemegang kendali perusahaan serta karyawan yang berjumlah 30 di bagian produksi dan 5 di bagian toko. Selanjutnya proses produksi kerupuk. Bahan dasar dari kerupuk ini adalah tepung tapioka dan tepung gaplek. Proses awal pembuatan adalah tepung diadon terlebih dahulu menggunakan air. Langkah selanjutnya, adonan akan dimasukkan ke dalam mesin pembuat kerupuk yang berbahan bakar kayu. Setelah kerupuk mentah yang masih basah jadi, akan langsung dijemur di bawah sinar matahari hingga benar-benar kering. Proses setelah penjemuran yaitu pengemasan. Dalam satu kemasan berisi 5 kg kerupuk atau biasa disebut dengan 1 bal. Setelah pengemasan ini, kerupuk siap untuk dijual. Untuk permasalahan di lapangan sendiri adalah dengan adanya pandemi COVID-19 ini menyebabkan penjualan menurun. Hal tersebut menyebabkan kerugian finansial maupun operasional. Kerugian finansial berpengaruh pada gaji karyawan karena menurunnya tingkat penjualan, sedangkan kerugian operasional berpengaruh pada tingkat produktivitas karena biaya perawatan alat produksi. Ditambah lagi karyawan yang merupakan masyarakat sekitar, jika pada musim hajatan banyak karyawan yang tidak masuk karena beralasan untuk membantu tetangga yang hajatan. Dengan begini, produktivitas perusahaan dapat terhambat. Tanggapan dari pihak lembaga. Salah satu permasalahan yang masih ditangani oleh pemilik usaha KKK Teknik Kerajinan Kerupuk yakni strategi pengembangan produk dan tingkat produktivitas karena pada masa sebelum pandemi jumlah pembeli sangat banyak sehingga permintaan harus seimbang dengan penawaran supaya pembeli tidak lari ke produsen lain. Ditambah lagi dengan daya saing dari perusahaan kerupuk lain yang ada di Kabupaten Tulungagung, membuat pemilik harus memiliki strategi khusus dalam produksi dan pemasaran, sehingga perusahaan dapat meminimalisir tingkat risiko maupun tingkat kerugian.
Tanggapan dari Bapak Tan Swe Leong selaku pemilik usaha KKK Kenny Kerajinan Kerupuk adalah mempertahankan cita rasa dari produknya dan juga ingin mengembangkan produksinya dengan menggunakan tenaga mesin. Namun dalam hal ini pemilik usaha masih dilema akan mengganti tenaga manual ke tenaga mesin, karena pemilik berpikir bahwa dengan mengganti ke tenaga mesin maka akan mengurangi jumlah karyawan yang otomatis akan menambah jumlah pengangguran. Inti dari pembahasan laporan ini yaitu KKK Kenny Kerajinan Kerupuk masuk dalam kategori usaha kecil di mana pendapatan per bulan rata-rata mencapai 100 juta. Dan jika dimasukkan ke dalam hitungan tahunan, maka menjadi 1,2 miliar. Selain itu, perusahaan tersebut juga masuk ke dalam klasifikasi fast moving enterprise, di mana perusahaan sudah memiliki jiwa kewirausahaan dan memiliki banyak agen atau relasi di beberapa daerah. Dan juga perusahaan sudah memiliki banyak karyawan yang dipekerjakan, sehingga bisa saja bertransformasi menjadi usaha besar. UMKM KKK Kenny Kerajinan Kerupuk juga memiliki peran penting dalam penggerak ekonomi desa. Perusahaan tersebut menyerap banyak tenaga kerja dari masyarakat sekitar yang otomatis akan mengurangi jumlah pengangguran dan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kadangkala untuk memenuhi CSR atau tanggung jawab sosial, perusahaan tersebut juga turut serta membantu pendanaan maupun peminjaman barang pada kegiatan hari besar. Selain itu, perusahaan juga taat membayar pajak bulanan maupun pajak tahunan. Pajak per bulan dihitung 1% dari pendapatan bulanan. Rata-rata pendapatan perusahaan yaitu 100 juta rupiah per bulan. Jadi setiap bulan perusahaan harus menyetor pajak 1 juta. Seperti yang kita ketahui, pembayaran pajak ini sangat penting bagi pembangunan ekonomi nasional. Pendapatan dari perusahaan juga dapat membantu meningkatkan PDB atau produk domestik bruto. Namun, ada beberapa kendala yang harus dihadapi perusahaan tersebut. Kendala awal adalah pada permodalan di mana pemilik usaha tersebut harus meminjam dari bank terlebih dahulu, serta kurangnya dukungan pemerintah dari awal merintis usaha. Selain itu, berkaitan dengan teknologi dan tenaga kerja, pemilik usaha memiliki dilema tersendiri antara memilih meningkatkan produksinya menggunakan tenaga mesin yang otomatis akan mengurangi jumlah karyawan yang akan berakibat menambahnya jumlah pengangguran, atau mempertahankan tenaga manusia yang memiliki resiko jika pada musim hajatan karyawan akan banyak yang libur sehingga mengganggu produktivitas perusahaan. Selain itu, tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Ketanon relatif rendah karena banyaknya masyarakat yang menganggur dan juga sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai buruh tani dan serabutan. Dengan adanya UMKM di Desa Ketanon dan salah satunya adalah KKK Kenny Kerajinan Kerupuk, maka diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan akan mengurangi angka pengangguran. Karena seperti yang kita ketahui bahwa UMKM memiliki peran sangat penting dalam upaya menggerakkan roda ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah maupun pendapatan nasional. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Analisis SWOT adalah suatu cara untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis dalam rangka merumuskan strategi perusahaan. Analisis SWOT dari perusahaan KKK atau Kenny Kerajinan Kerupuk. Yang pertama, faktor kekuatan atau strength, yaitu produk yang sudah dikenal. Yang kedua, kualitas produk yang bagus dan tahan lama. Yang ketiga, sudah memiliki banyak relasi. Yang keempat, harga produk yang miring dibandingkan usaha kerupuk lain. Yang kedua yaitu faktor kelemahan atau weakness dari perusahaan KKK Kenny Kerajinan Kerupuk. Yang pertama, tenaga kerja yang mengambil libur sembarangan sehingga menghambat produksi. Yang kedua, masih menggunakan tenaga manual yang akan berpengaruh pada kecepatan produksi. Yang ketiga, kurangnya pemasaran di media sosial, karena di zaman sekarang ini banyak yang mencari produk melalui media sosial maupun online shop. Selanjutnya adalah faktor peluang atau opportunity dari perusahaan KKK atau Kenny Kerajinan Kerupuk. Yang pertama, permintaan pasar yang banyak dari Kabupaten Tulungagung sendiri maupun luar kabupaten, sehingga membuka peluang untuk pemilik usaha mengekspansi atau memperluas perusahaannya ke daerah lain. Yang kedua, dengan banyaknya permintaan pasar, pemilik usaha dapat mengembangkan produknya dan juga mudah untuk mengenalkan produk barunya di pasaran. Ketiga, adanya kebiasaan masyarakat Indonesia memakan kerupuk sebagai lauk, sehingga produksi kerupuk ini banyak dicari. Yang keempat,
lokasi usaha yang mudah dijangkau oleh berbagai macam kendaraan sehingga memudahkan perusahaan mudah dicari dan memudahkan distribusi. Selanjutnya adalah faktor ancaman atau threat dari KKK, yakni kerajinan kerupuk. Yang pertama, adanya persaingan perusahaan kerupuk yang sangat banyak di desa Ketanam maupun luar desa. Yang kedua, produk ini mengandalkan sinar matahari atau cuaca sehingga mempengaruhi produksi dan kualitas produk. Yang ketiga, penggunaan teknologi yang kurang dapat menghambat proses produksi kerupuk. Yang keempat, tingkat kepuasan. Untuk strategi pengembangan UMKM dari KKK atau Kini Kerajinan Kerupuk, yaitu pemilik akan tetap mempertahankan cita rasa dari produk yang dibuat. Selain itu, pemilik usaha juga ingin menambah jenis varian kerupuk baru yang diproduksi. Karena perusahaan sudah dikenal banyak orang, maka pembuatan produk baru dirasa tidak akan sulit untuk mengenalkannya di pasaran. Penjualan produk kerupuk ini masih di sekitaran Jawa Timur. Akan tetapi banyak agen atau distributor yang mengambil untuk dijual keluar Jawa Timur, bahkan keluar Pulau Jawa. Pemilik usaha juga berkata bahwa produk yang diambil agen atau distributor dapat menjual produknya dengan mengganti nama produk tersebut. Jadi agen bisa menamai produk supaya menjadi nama produk milik agen itu sendiri. Dengan begini perusahaan juga turut menambah lapangan pekerjaan baru. Sebenarnya pemilik usaha bisa saja mengekspansi perusahaan ke daerah lain supaya distribusinya semakin mudah. Kesimpulan dari pembahasan tadi yaitu UMKM KKK atau Kini Kerajinan Kerupuk merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang pangan, yaitu produksi kerupuk. Perusahaan ini termasuk ke dalam usaha kecil di mana pendapatan perusahaan 1,2 miliar per tahun. Dengan pendapatan itu, pemilik usaha juga diwajibkan untuk membayar pajak sebesar 1% tiap bulan. Jika dihitung rata-rata pendapatan per bulan yaitu 100 juta, jadi 1% dari 100 juta adalah 1 juta yang harus dibayarkan perusahaan untuk membayar pajak. Seperti yang kita ketahui, pembayaran pajak ini sangat penting untuk pembangunan nasional. Perusahaan ini juga memiliki peran yang sangat penting sebagai roda penggerak ekonomi. Karena perusahaan ini berperan untuk memproduksi dan distribusi, maka dibutuhkan tenaga kerja, sehingga perusahaan ini dapat mengurangi tingkat pengangguran masyarakat sekitar. Dengan berkurangnya tingkat pengangguran, maka taraf hidup dan kesejahteraan pekerja juga meningkat. Dengan demikian, perusahaan ini juga turut membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Namun, ada beberapa kendala yang dihadapi perusahaan tersebut, yaitu kendala permodalan awal membuka usaha dan juga kurangnya dukungan dari pemerintah untuk pelaku usaha. Kendala yang kedua adalah tenaga kerja yang merupakan masyarakat sekitar, maka banyak karyawan yang mengambil libur seenaknya sehingga dapat mengganggu jalannya produksi dan pendistribusian barang. Kendala yang ketiga yaitu teknologi. Dalam kendala ini pemilik usaha memiliki dilema antara menggunakan mesin atau tetap menggunakan tenaga manual. Jika menggunakan tenaga mesin memiliki sisi positif lebih cepat dalam memproduksi barang, tetapi mengurangi jumlah tenaga kerja, atau mempertahankan tenaga manual supaya tidak banyak yang menganggur, tetapi memiliki sisi negatif, karyawan bisa mengambil libur seenaknya. Pesan dari pemilik usaha yaitu untuk generasi muda yang ingin mendirikan usaha pribadi disarankan untuk memiliki pekerjaan tetap terlebih dahulu supaya bisa membackup keuangan jika sewaktu waktu mengalami kegagalan. Selain itu, beliau juga berpesan agar tekun dan ulet dalam menjalankan sebuah usaha. Jangan sampai putus asa untuk mengejar apa yang diimpikan. Jika sudah memiliki income atau pendapatan, maka diusahakan sebagian untuk ditabung untuk keperluan jaga-jaga. Sekian pembahasan laporan praktik pengalaman lapangan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.